Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan panduan TOEFL Prediction Test yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 4 April 2021. Jadi, tes ini akan terdiri dari dua gelombang. Gelombang pertama yaitu pada hari Sabtu 3 April 2021 pukul 1 hingga pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk gelombang kedua akan dilaksanakan pada Minggu 4 April 2021 pukul 1 sampai pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk pemilihan gelombang kami serahkan kepada teman-teman untuk memilih waktu yang kosong. Jadi teman-teman bisa pilih mau hari Sabtu atau ikut pada hari Minggu. Jadi terserah teman-teman seperti itu. Untuk soalnya tentu berbeda untuk hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi teman-teman yang telah mengikuti hari Sabtu, jika belum yakin dengan jawabannya, silahkan mengikuti pada hari Minggu. Begitu juga jika teman-teman punya halangan untuk ikut pada hari Minggu, bisa ikut pada hari Sabtu. Seperti itu. Jadi semua pilihan kami serahkan kepada teman-teman sesuai dengan waktu kosong teman-teman untuk ikut kegiatan ini. Kemudian link dari lembar jawaban online TOEFL Prediction Test ini akan kami kirim ke grup Telegram nantinya linknya. Teman-teman hanya perlu klik. Kemudian untuk solusi yang kedua, jika teman-teman belum tergabung di dalam grup Telegram, teman-teman juga bisa akses melalui Instastory pada H-1 tes. Jadi tes gelombang pertama akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 April 2021 pukul 1 sampai pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi akan kami share di Instastory kami. Jadi tinggal digeser ke atas untuk lihat Instastory kami, teman-teman akan langsung menuju ke halaman ini ya. Itu. Cara yang kedua tentu saja di grup. Jadi teman-teman akan kami kirimkan link di grup dan teman-teman hanya perlu klik link tersebut dan akan menuju ke halaman ini juga. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang perlu teman-teman persiapkan sebenarnya dalam kegiatan ini tentu saja persiapan yang baik ya. Tentu saja yang pertama yaitu belajar. Teman-teman perlu belajar, kemudian mempersiapkan alat tulisnya. Karena sebelum mengisi lembar jawaban online ini, disarankan untuk menulis jawaban-jawabannya di kertas terlebih dahulu sebelum menguploadnya ke lembar jawaban online ini. Karena ditakutkan jika teman-teman langsung membuka lembar jawaban online ini dan menjawabnya secara langsung, jadi akan ada penumpukan peserta yang menjawab pada lembar jawaban online ini, yang menyebabkan jika wifi teman-teman bermasalah atau kurang baik, jadi teman-teman itu akan keluar dengan sendirinya. Jadi kami sarankan untuk teman-teman menulis lembar jawaban listening, structure and written expression-nya dan reading-nya di lembar jawaban di kertas terlebih dahulu. Kemudian jika sudah selesai, baru menyalinnya ke lembar jawaban ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena teman-teman bisa mengedit lembar jawaban teman-teman jika sudah mengirimkan seperti itu. Tapi teman-teman harus ingat, teman-teman harus login melalui akun Gmail teman-teman. Seperti itu. Oke. Sebelumnya, bagi yang belum pernah mengikuti tes TOEFL sama sekali, jadi akan kami jelaskan. Tes ini, tes TOEFL adalah salah satu syarat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas, biasanya untuk di luar negeri, atau di jenjang strata 2 atau strata 3, S2, S3, seperti itu, di dalam negeri, mau baik beasiswa biasanya, maupun non-beasiswa. Ini adalah salah satu bentuk tesnya, dan ini adalah TOEFL Prediction Test yang dilaksanakan oleh institut kami, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang perlu teman-teman tahu juga, teman-teman harus update
informasi yang ada di grup Telegram, Instagram maupun YouTube kami ya. Karena untuk teman-teman yang selalu update, maka kemungkinan besar peluang untuk mengalami kesalahannya itu kecil ya. Jadi teman-teman disarankan untuk update terus di media sosial kami seperti itu, agar teman-teman dapat mendapatkan hasil yang maksimal ya. Karena di tes-tes sebelumnya tentu saja banyak orang yang berkomentar, kenapa saya tidak dapat sertifikat, kenapa saya tidak dapat sertifikat. Itu karena tidak melihat panduan dengan teliti ya. Oke, tidak melihat panduan dengan teliti, sehingga pemeriksaan yang berbasiskan program yang kami laksanakan itu tidak bisa dibaca hasilnya. Jadi otomatis mereka tidak mendapatkan sertifikat ya. Jadi untuk lembar kerja online ini kita akan bahas secara detail. Lembar jawaban online TOEFL Prediction Test. Untuk gelombang kita sudah jelaskan tadi ya, gelombang 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 April 2021. Kemudian untuk gelombang 2 hari Minggu 4 April 2021, seperti itu ya. Kemudian identitas, nah ini yang menjadi penting sebenarnya. Menjadi penting karena jika teman-teman salah menuliskan identitas, maka teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikat sama sekali, karena pemeriksaan yang kami lakukan bukan pemeriksaan secara manual. Jadi pemeriksaannya berdasarkan program komputer ya. Jadi identitas. Oke, kita masuk ke bagian identitas. Identitas teman-teman bisa lihat, catat, dan ingat. Bisa catat di kertas, bisa catat di HP, bisa catat di komputer, seperti itu. Identitasnya bisa lihat di YouTube kami, di klik link ini juga, atau di halaman YouTube kami, di halaman peserta gitu, di video peserta. Cek baik-baik. Cek baik-baik. Saya ingatkan lagi, cek baik-baik identitas teman-teman. Karena harus sesuai persis dengan identitas yang tertera di YouTube. Karena yang di YouTube adalah identitas yang teman-teman sendiri isikan tanpa kami ganggu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke identitas yang terkait dengan kode ya. Kode pada identitas teman-teman itu bisa dilihat di video-video yang ada di link ini. Yang ada di link ini tentu saja. Link YouTube kami yang berwarna kuning. Jadi yang warna kuning adalah kode teman-teman yang teman-teman wajib isikan di bagian ini ya. Oke. Bagian kode warna kuning. Ingat, yang paling kiri warna kuning. Itu adalah kode teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Kemudian 4 digit terakhir nomor HP Anda. Itu harus sesuai dengan yang di video ya. Ada kesalahan sedikit, maka teman-teman otomatis tidak akan mendapatkan sertifikat. Tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi perlu hati-hati dan cek kembali video yang ada di YouTube kami. Kami tidak pernah merubah nomor sedikit pun. Kami hanya menyembunyikan sebagian yang lain. Hanya 4 digit terakhir yang kami tampilkan, dan itu adalah nomor HP teman-teman yang teman-teman sendiri isikan. Jadi nomor HP ini yang berwarna biru ya. Berwarna biru. Jadi mohon hati-hati. Kemudian kita masuk ke bagian jawaban. Jawaban terdiri dari untuk program ini terdiri dari listening, structure and written expression, kemudian yang terakhir adalah reading. Jadi listening ini terdiri dari 50 soal. 50 soal ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Part A, B, dan C. Seperti itu ya. Ada part A, part B, dan part C. Seperti itu. Untuk bagian 1, part A, seperti itu. Part E, seperti itu. Akan terdiri dari 30 soal. Jadi ada diskusi singkat antara Ali, yang laki-lakinya bernama Ali, dan yang perempuannya bernama Fatimah. Seperti itu. Akan melakukan diskusi singkat antara 2 orang itu. Itu ada 30 soal ya. Ada 30 soal. Kemudian yang untuk part B, untuk bagian kedua, part B itu, bagian B, akan terjadi diskusi antara 2 orang, tapi dengan diskusi yang lebih panjang dibandingkan bagian A ya. Jadi yang misalnya bagian A, bagaimana kabarmu? Oh, aku baik. Nah, itu seperti itu ya bagian A. Yang bagian B seperti bagaimana kabarmu? Bagaimana kuliah hari ini?
apa materi yang diberikan, kemudian bagaimana pendapatmu, panjang ya, lebih panjang dibandingkan bagian A. Seperti itu. Kemudian yang paling terakhir, ada pembacaan sebuah wacana atau bacaan dari monolog satu orang yang menjelaskan tentang beberapa konsep ya, beberapa topik seperti itu, cukup panjang, dan itu yang akan menjadi part C untuk nomor 39 sampai 50 seperti itu. Jadi untuk total soal listening adalah 50 soal. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut ke bagian yang kedua ya. Bagian kedua tentu saja structure and written expression seperti itu. Oh iya, saya ingatkan teman-teman, untuk link soalnya tentu saja teman-teman bisa lihat di bagian sini ya, untuk listening, soal, nanti akan bisa teman-teman klik bagian soalnya seperti ini, misal www.l seperti itu. Oke, kita kembali lanjut www.l gelombang1.com seperti itu. Jadi soalnya tinggal teman-teman klik seperti itu. Ini hanya simulasi ya, nanti teman-teman bisa klik seperti itu. Itu untuk listening. Kemudian untuk structure and written expression, itu soalnya bisa teman-teman klik, jadi tidak perlu khawatir. Waktu teman-teman klik, kerjakan saja dulu soal yang ada di link tersebut, kemudian tulis di kertas, jadi tidak perlu khawatir untuk masuk ke sini dulu. Tulis di kertas. Selanjutnya, teman-teman juga bisa menuliskan di kertas dengan menjawabnya dengan hati-hati, fokus saja ke soalnya, seperti itu. Ini nanti tinggalkan saja dulu, untuk lembar kerja online ini tinggalkan. Ini kita lakukan di bagian akhir, kalau teman-teman sudah menjawab semua soalnya, baru menuju ke Google Form ini. Jadi structure and written expression terdiri dari dua bagian. Dari dua bagian ini totalnya ada 40 soal, seperti ini. Ada 40 soal. Untuk bagian pertama itu 1 sampai 15 ya, 1 sampai 15 itu mengisi titik-titik. Jadi yang titik-titik itu apa jawaban dari pilihan A, B, C, atau D yang sesuai dengan isi titik-titik tersebut. Seperti itu, teman-teman bisa lihat contoh-contoh soal kami di YouTube kami ya. Kemudian bagian yang kedua untuk structure and written expression, tentu saja dari satu kalimat utuh ada beberapa penggalan-penggalan. Di antara penggalan-penggalan tersebut, yang mana yang salah, yang tidak sesuai dengan kalimat tersebut secara utuh, atau jika itu diperbaiki misalkan akan membuat kalimat secara sempurna. Jadi intinya teman-teman perlu menemukan letak di mana yang salah dari kalimat tersebut, seperti itu, dari bagian A, bagian C, bagian D, seperti A, B, C, atau D, seperti itu ya. Untuk contoh soal bisa teman-teman lihat di YouTube kami juga. Untuk listening, structure and written expression, dan reading bisa teman-teman lihat di YouTube kami ya. Ini ada 40 soal. Kemudian yang terakhir tentu saja reading. Reading juga bagian soalnya ada di bagian ini, misalkan www.r-1.com seperti itu. Teman-teman fokus saja ke soalnya, ke lembar soalnya. Lembar online-nya tinggalkan saja dulu, diisi setengah jam sebelum berakhirnya tes, bisa juga. Seperti itu. Jadi ada 50 soal, terdiri dari beberapa bacaan ya, terdiri dari beberapa bacaan. Pada umumnya ada 5 bacaan, tapi kemungkinan besar akan ada 6 atau 4 bacaan seperti itu. Dan di tiap bacaan ada soal-soalnya. Jumlahnya tentu saja ada 50 soal ya secara keseluruhan. Dan jangan lupa setelah mengisi lembar kerja ini, teman-teman wajib mengklik tombol kirim ya. Jangan lupa mengklik tombol kirim. Seperti itu. Kirim atau submit. Seperti itu. Jadi teman-teman setelah menyelesaikan di kertas, teman-teman wajib mengisi di lembar kerja online ini. Wajib mengisi di lembar kerja online. Untuk informasi selanjutnya akan kami umumkan tentu saja di grup. Itu terkait dengan pembagian sertifikat atau informasi tambahan lainnya akan kami share di media sosial kami, di Instagram, di YouTube,
dan di Telegram kami. Terima kasih sebelumnya, terima kasih. Semoga teman-teman mendapatkan sertifikat dengan skor yang maksimal ya. Tetap belajar, berdoa, dan berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.